dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat sehat. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Zainul Hasan Genggo akan mempresentasikan mata kuliah Bahasa Indonesia dosen pengampu Ibu Nur Fitri Amalia MPD dengan tema penulisan makalah. Yahya Zakaria sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian dan karakteristik makalah. Makalah di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua arti. Yang pertama adalah tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum di suatu persidangan dan yang sering disusun dan diterbitkan. Dan yang kedua definisikan sebagai karya tulis siswa atau mahasiswa sebagai hasil pelaksana sekolah atau perguruan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septia Nurul Hikmah sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang kategori makalah dan petunjuk pembuatan makalah. Kategori makalah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu deduktif, induktif, dan campuran. Makalah campuran juga dapat dibagi menjadi 6 jenis, yaitu makalah ilmiah, makalah kerja, makalah posisi, makalah kajian, makalah analisis, dan tanggapan. Yang kedua, petunjuk pembuatan makalah. Pemilihan topik. Pemilihan topik ini sangat penting. Pemilihan topik harus menarik serta mencakup beberapa kajian ilmu. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pembaca dapat mengambil manfaat dari makalah yang dibuat sesuai dengan ilmu yang dibutuhkan. Ada 4 hal yang harus Anda sesuaikan dalam menentukan sebuah topik makalah. 1. Kemampuan Anda dalam menguasai teori atau kajian makalah. Kedua, ketersediaan bahan pendukung, referensi, dan literatur lain yang dapat Anda akses. 3. Kesan menarik dan unik dari topik Anda. 4. Seberapa besar manfaat dari makalah yang Anda terbitkan secara umum. Pemilihan bahasa. Dalam sebuah penulisan, sebuah makalah perlu diperhatikan juga mengenai penulisan serta bahasa yang digunakan. Makalah biasanya menggunakan bahasa baku atau sesuai ejaan yang disempurnakan. Pemilihan kata harus dengan kata baku dan ilmiah serta tepat sasaran, tidak bertele-tele tapi tetap informatif. Akan lebih baik lagi apabila setiap penjelasan yang Anda tulis disertai dengan contoh yang konkret sehingga memudahkan pembaca untuk memahaminya. Sekian dari materi saya hari ini. Saya Wadatul Hasana sebagai pemateri 3 akan menjelaskan susunan kerangka makalah dan tahap penulisan makalah. Susunan kerangka makalah yang pertama yaitu cover atau sampul makalah. Sampul makalah di sini berisi judul makalah serta nama penulis, logo lembaga dan institusi, juga tempat dan tahun penerbit. Kedua yaitu abstrak. Abstrak di sini bisa ditulis menggunakan 2 versi, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang ketiga yaitu daftar isi. Daftar isi memuat informasi halaman dari isi makalah. Setiap subbab dalam makalah diberikan keterangan halaman
agar memudahkan pembaca menemukan bahan yang akan dibaca. Berikut contoh penulisan daftar isi. Yaitu kata pengantar. Kata pengantar mencakup isi dari keseluruhan esensi makalah, yaitu membahas isi makalah secara menyeluruh, namun umum. Yaitu pendahuluan. Pendahuluan merupakan bahasan awal topik penelitian di dalam makalah yang disusun oleh penulis. Nomor 6 yaitu latar belakang. Latar belakang menjelaskan secara umum permasalahan yang ditemukan, serta mengapa masalah tersebut perlu untuk diteliti kemudian dianalisa dalam sebuah makalah. Nomor 7, rumusan masalah. Rumusan masalah berisi pokok masalah yang ditemukan. Rumusan masalah di sini ditulis sangat singkat dan padat, tidak lebih dari 1 paragraf. Nomor 8 yaitu tujuan pembahasan. Berisi manfaat dari penelitian yang dilakukan. Pada dasarnya ditunjukkan untuk pembaca. Tujuan pembahasan dibagi menjadi 2, yaitu tujuan fungsional dan individual. Nomor 9 yaitu isi. Isi berisi uraian pokok dari topik makalah, menjelaskan tentang permasalahan, penelitian yang dilakukan, metode penelitian, tempat penelitian, sasaran penelitian, dan lainnya. Isi menjelaskan definisi dan landasan teori, serta solusi dan hasil penelitian. Yang ke-10 yaitu kesimpulan. Kesimpulan merupakan penjabaran dari hasil penelitian yang diperoleh. Yang nomor 11 yaitu saran. Saran di sini lebih ditunjukkan penulis kepada pembaca yang diperoleh dari kesimpulan penelitian untuk lebih dikembangkan kembali, ditindaklanjuti maupun diterapkan. Yang ke-12 yaitu penutup. Penutup berisi harapan penulis kepada pembaca, yaitu berharap agar peneliti tersebut bermanfaat kepada pembaca. Yang terakhir yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka berisi daftar referensi-referensi yang dicantumkan atau dipergunakan dalam penyusunan makalah. Contoh penulisan daftar pustaka sebagai berikut. Tahap penulisan makalah. Tahap penulisan makalah di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama, tahap persiapan. Nomor 2 yaitu tahap penulisan draft. Nomor 3, tahap revisi. Nomor 4, tahap penyuntingan, dan yang terakhir tahap publikasi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah